Tidak ada yang kita makhluk, siapapun dia yang punya sifat. Yang punya sifat itu hanya Allah. Kita hanya mausuf, yang mensifati saja, tak pemilik. Ya, nah, jadi kalau tak pemilik, jangan menganggap pemilik. Iya kan? Masa dia pula Pak Sukir ngontrak rumah orang, dipasang seminggu kemudian spanduk besar-besar, rumah ini mau kujual kata dia. Itu kan nggak sadar diri itu kan. Kira-kira pemilik senang nggak nengok orang gitu? Kalau bisa bulan depan kusir lah kau kan. Nah, jadi kita ini pun dalam pandangan Allah tauhid ini kadang-kadang Allah pun udah geram sebenarnya nengok kita. Iya kan? Udah aku bilang kau tak ada, kau tak bersifat, tak bisa kau menentukan gitu. Tapi lantamnya pun ampun. Ini coba. Masa pandang kita baik aja Ustaz ya. Pandang jangan perilakunya dipandang. Pandang yang punyanya gitu. Kayak cerita dulu Bang. Kan ada seorang ayah punya anak satu-satunya perempuan. Dia ingin membahagiakan anak, cari momen di hari ulang tahun. Si bapak dipakailah pakaian yang serem. Ya disewa itu. Nah, pada hari itu dia pakaian itu dengan harapan menakuti anaknya ketakutan. Itu diharapkannya. Ternyata anak itu nggak takut. Nah, kecewa ayahnya. Kenapa? Dibilang saya, nak kenapa kau nggak kutakuti? Tadi ayah nyamar begini kau nggak ketakutan? Oh enggak lah ya. Orang aku tahu kok siapa di balik topeng itu katanya. Di balik baju itu, saya sadar betul kalau di balik baju itu adalah orang yang menyayangi aku, melindungi aku. Iya kan? Nah, bisa nggak kita melihat cobaan itu begitu? Dicoba Allah begitu kita, tapi yang kita lihat gaya anak tadi melihat ayahnya, nggak dilihatnya cobaan itu, tapi yang dilihatnya belakang itu gitu deh. Kalau dapat kita begitu Pak Sukir mantap lah. Baik aja lah tetangganya. Itu yang payah tuh. Baik aja lah. Kalau gitu udah baik aja udah. Baik aja udah. Itu. Nah kalau begitu kan musuh kita kan bukan di luar diri kan? Iya. Musuh kita di diri kita sendiri. Nah itu makanya itu kawan-kawan memahami betul-betul jasad, ruh, jiwa. Kalau jasad kita mati ini nanti kan dia kembali ke perkuburan. Kalau ruh kembali pada Allah. Yang bertanggung jawab itu siapa? Jiwa. SIM card itu kalau di HP. SIM card itu kan dia membayar ini kan. Kalau dipakai kan. Itu jiwa itu ya yaitu nafsul mutmainnah itu jiwa itu. Jadi jiwa itu apa isinya? Yang kita puasakan ini bukan tidak sekedar tak makan tak minum, tapi pikiran, perasaan, emosi. Nafsu lah ya. Ya ini yang ya nafsun itu kan diri, jiwa. Jadi ini yang sebenarnya kita puasakan itu. Bagaimana kita mampu menetralisir pikiran, ya, menetralisir perasaan, menetralisir emosi. Waduh, kalau memang kita udah capek nengok bukaan itu, iya kan, satu hari begini awak 12 jam tahan, menunggu 5 menit lamanya pun ampun, gelisah awak kan, sampai awak channel tuh ganti-ganti gini, cucu, ke TPI lari di balik Indosiar, iya kan, gejolak itu. Nah. Jadi makanya itu ketika kita memahami bahwa ruh udah urusan sama Allah, jasad ini, jiwa itulah yang kita jaga. Pikiran, perasaan, emosi. Kedua kata-kata mengatakan Allah bersama dengan orang yang sabar tadi. Iya. Tidak ada bersama dengan Nah, makanya kan kita sudah pernah bahas
Ya kan? Tentang bagaimana menjaga pikiran. Pikiran itu kan dia kan suka mundur, suka maju. Maksudnya berpikir masa yang lalu, berpikir masa akan datang. Ya, kita bersyukur dengan ulama memberikan pemahaman berpikir yang lalu itu duka saja yang datang. Kalau berpikir yang akan datang, kekhawatiran. Khawatir aja gimana nanti kalau aku udah nggak ada ya. Siapa meneruskan pondok nih, kira-kira begitu. Ya kan? Maka sesungguhnya Islam ingin mengatakan kau jangan mau memikirkan yang lalu, berpikir aja kau sekarang gitu. Kita ini kan susah kan memikirkan 15 hari lagi kan. Iya kan? Paham Pak Sukir kan? Coba berpikir sekarang aja. Aku sedang di sini begini gitu. 15 hari yang akan datang belum tentu kita hidup. Jadi khusyuk sholat itu begitu juga. Pikir sekarang gitu. Maka berpikir sekarang yang tepat itu ketika pikiran itu diisi dengan marifat. Marifat itulah bisa menjauhkan jiwa tadi. Pikiran, perasaan, emosi itu, marifat itu. Duduk kita di sini, dia berjarak. Tidak ada ini, dia merapat. Nah, itulah ini ingat. Seperti itu ya. Hingga teruskan yang lain daripada segala sifat sekalian, yaitu dengan sifat Allah Ta'ala juga. Jadi ini ada 7, cuma di sini bikinnya 5 ya. Ya kan? 7 sifat Allah Ta'ala di diri. Tengoklah itu Masa kita pula dulu waktu lajang-lajang ya kan, cuma untuk dapat ilmu kebal, wah dikasih pakai makan apa itu, yang sepeda itu mimis supaya kebal, ya kan. Pedagang bakso dimasukkan di sini gambar pewayangan, ya kan. Siapa Semar taruh sini, ya kan. Wah, ada pakai ilmu pelet, pakai ini bocor segala macam, ya kan. Nah, seperti itulah dulu-dulu kita lakukan supaya laris jualan. Ditaruh di dalam laci besi berani pakai kain putih, macam-macam dibikin di situ, ya kan. Nah, itu semua makhluk, tidak ada apa-apanya itu. Sekarang ya ilmu susuk kita, kita kasih tahu dulu. Kita udah punya ilmu susuk, Pak Sukir. Sifat itu ilmu susuk kita gitu. Jadi kalau ada ilmu kan ditinggal nggak berani kan? Maunya gitu, Pak Sukir. Ilmu yang ada ini dibawa ke mana gitu. Nah ini kau dari Allah gitu. Cuma kan kita ini kan takut gila Allah kan, gila narkoba nggak takut gitu. Orang memang kita ini udah tersesat kok. Kan udah tersesat kita ini kan. Udah nggak betah lagi diri sejati kita ini dalam jasad ini. Asfala sapilin. Ya kan? Itu termasuk kalau kita dibawa ibadah itu yang betul itu berarti sudah dia yang buat kita. Ya iyalah. Ya. Makanya saya katakan ini, mohon maaf ya, untuk pribadi ya. Haram kalau kita merasa kita ada. Haram. Nah, coba. Syirik. Apalagi? Coba berapa lama kita ini yang berbuat syirik itu? Kalau dalam konteks sosial kan sering itu kan. Ini, ya dia cerita gitu. STM kita ini berdiri sejak aku masuk di kampung ini. Dulu nggak ada STM. Iya kan? Nah, muncul keakuan dia kan, ego. Itu pun tak boleh. Paling-paling awali dengan kalimat apa? Kalau mengingat sejarah ini pula ya dengan izin Allah. Begitu dia. Disertakannya Allah dalam ceritanya itu. Kita kan nggak begitu kan? Coba lihat kayak gini hari raya kayak gini, mau hari raya ini. Hati-hati pikiran, perasaan, emosi. Ya kan? Apa bilang sama bini? Aku pula
Dari kemarin aku dengar kau bercakap tuh. Dari baru 3 puasa kau udah ngomong. Minta itu, minta ini, minta itu, minta ini. Kau tahu kan? Pagi aku pergi kerja itu, pulang sore, pulang ke rumah ini kadang-kadang pun nggak ada pola kau hargai aku. Pulang aku bukan kau sambut, bukan kau kasih aku minum teh. Capek aku yang cari makan tuh. Kadang-kadang kan bisa mau emosi dalam bentuk begitu kan. Dia bilang apa? Kalimatnya tadi, capek aku yang nyari makan itu. Itu saja udah syirik. Di mana letak syiriknya? Kau tuh nggak ada, kata Tuhan. Kalau begitu yang berikhtiar itu siapa? Nah, makanya kita ini berikhtiar. Ada orang mati dari bangunan, katanya mati syahid. Mana mungkin mati syahid? Orang menganggapnya bekerja itu ikhtiar itu pun dia kok. Tapi ketika dia berikhtiar itu adalah sifat Allah di dirinya itu, itu mati syahid. Kalau yang kayak gitu tuh mati nekat tuh. Iya kan, belum makrifat sama Allah udah mati. Ustaz, jadi masalah yang tadi, udah masalah kerja tadi, ada sistem akuannya itu. Jadi kita mohon ampun sama Allah, sama istri kita mana juga gitu. Kita bisa maafnya mana? Kalau sudah kita pulang ke diri Allah, ya kan, secara hakikat nih, tak usah pula baca istighfar. Karena istighfar itu kan dari kata taubat ya, tabaya tubuh. Sama si istri tadi, sama si istri tadi, kan ada kalimat kita yang agak keras tadi di situ. Oh begitu, ya minta maaf aja lah. Dia aku minta maaf ya. Aduh, setelah ku analisa beda dengan kajiku bilang. Kita kadang-kadang kan nggak gentleman kan, minta maaf. Nah itu tadi. Sedikit ayatnya arijalu qawmun 'ala nisa. Seperti itu. Karena contoh dari Nabi. Itu dia. Dari Nabi. Masya Allah. Saya dalam ngaji kita yang sedang puasa begini, ya saya menikmati betul apa yang baru kita baca ini, ya di bab tauhid sifat ini. Nyata betul, berarti yang ngomong ini pun dia gitu loh. Memandang ini dia gitu. Dan ini hari kayaknya kok sebenarnya kok lain. Nah, jadi artinya memang harus begitu gitu dia. Nah, itulah ma'rifat itu. Itulah namanya mengenal diri, mengenal Allah gitu dia. Aku tak ada, yang ada kau. Nah, kalau mau nanti dia di bab itu, makanya saya belakangan memang saya bongkar kitab-kitab itu. Ya termasuk Kanjul Ma'rifat itu udah merangka mengenal diri tipis, tapi nanti itu kita ini hati-hati dulu biar ahli kita dalam seperti ini. Oke ya. Udah dapat pahamnya ya, paham itu yang mau kita ambil. Ya, masuk dalam 24 dalil-dalil. Saya sengaja lompat ini Pak Rais karena takut nanti kawan bosan. Nanti kita pulangkan balik ke tauhid apal ya. Ya, nanti kita udah apal balik kita iniin. Dalil-dalil. Ya tentu dalil-dalil yang menunjukkan keterangan yang tadi gitu ya. Bermula dalil yang menunjukkan atas bahwasanya tiada bagi hamba itu mempunyai sekalian sifat ini, sifat 7 tadi. Ya, dan yang ada bagi hamba itu mazhar sifat Allah Ta'ala jua. Apa makna mazhar situ? Ya. Nah, dan yang ada bagi hamba, ya, maksudnya begini, hamba ini adalah tempat memandang nyatanya Allah. Itu pengertian mazhar itu. Nah, jadi kalau begitu melihat Allah, kita kemana? Kan nggak keluar lagi kan? Ke diri saja, inilah gitu. Nah, ya kan? Nah, kalau dibentuk lagi, diambil 4 ini, maksudnya zat Allah rahasia pada diri. Ya, perbuatan Allah seluruh tubuh pada diri. Zikirnya la ilaha illallah, ya kan? Asma Allah di hati pada diri. Zikirnya Allah Allah. Kalau tadi apal perbuatan Allah seluruh tubuh, dari ujung rambut, ujung kaki, kulit, daging, tulang sumsum, ini perbuatan Allah. Ya, ulangi lagi balik biar jangan kabur. Allah itu kan hendak diesakan pada 4 untuk melihat Allah lihat di diri.
Zat Allah mana di diri? Rahasia. Ya, dalam bentuk rasa itu nanti kalau bicara zat. Kemudian perbuatan Allah mana di diri? Seluruh tubuh kita ini. Ini perbuatan Allah. Zikirnya la ilaha illallah. Asma Allah, nama Allah di mana di diri? Di hati. Zikirnya Allah, 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 Allah. Sifat Allah di diri, turun naiknya napas. Maka dengan zat sifat asma af'al, keempat-empat ini ya dia satu. Artinya tak terpisah dia ini. Tidak terpisah. Ketika kawan mengatakan Allah, sertakanlah yang empat itu. Paham? Jangan dipisah-pisah lagi. Makanya ketika Rasulullah ya kan dihunus sama siapa itu? Suraqah atau siapa itu? Suraqah ya? Nah, siapa yang bisa menolongmu? Kan Rasulullah mengatakan Allah kan. Suraqah kan lunglai dia kan. Naik jet adrenalin dia. Yang mau kita lihat kedalaman spiritual Rasulullah. Kenapa Rasulullah mengatakan Allah begitu kuatnya energinya itu? Ya kan sampai jatuh pedang itu. Nah, maka secara teori ilmu ya berkaitan dengan kajian bab tauhid sifat ini, Rasulullah menyebut Allah itu tidak terhenti pada lafaz. Tapi keempat-empat itu gabung dia sudah. Paham? Nah, kayak bikin teh manis. Teh manis itu kan ada air panas, ada gula, ada teh. Nah, itu namanya teh manis. Kalau dikeluarkan satu kan nggak berubah dia udah. Jadi ketika kita mengatakan Allah serta situ zat, sifat, asma dan af'al, gitu dia. Ya. Masya Allah. Yaitu firman Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi. Tiada menghampirkan oleh segala orang yang menghampirkan dirinya kepada Allah, kepada aku, dengan sempurna mengerjakan barang yang aku pardukan atas mereka itu, dan senantiasa hamba aku menghampirkan dirinya kepadaku itu dengan mengerjakan segala ibadah yang sunat hingga aku kasih cinta akan dia. Kita ulangi lagi ya supaya dapat paham betul. Yaitu firman Allah Ta'ala di dalam hadis Qudsi, tiada menghampirkan oleh segala orang yang menghampirkan diri kepadaku dengan sempurna mengerjakan barang yang aku pardukan atas mereka itu, dan senantiasa hambaku menghampirkan diri kepadaku itu dengan mengerjakan segala ibadah yang disunnahkan hingga aku kasih cinta akan dia. Maka apabila aku Allah kasih cinta akan dia hamba, niscaya Allah aku pendengarannya yang mendengar ia dengan dia, ya penglihatannya yang melihat ia dengan dia, dan lidahnya yang berkata-kata dengan dia, dan tangannya yang memegang ia dengan dia, dan hakikatnya yang berjalan itu dengan dia, dan hatinya yang bercita-cita cinta ia dengan dia. Nah, dalil ini menunjukkan begini. Jadi kita ini kan ada istilah menghampirkan diri ya. Nah, menghampirkan diri ini bukan antara aku dengan Pak Sukir. Paham maksudnya? Aku ke situ. Nah, itu menghampirkan. Kepada Allah menghampirkan itu bukan begitu. Cukup kita dengan menyadari kalau penglihatan ini penglihatan dia. Nah, gitu dia. Iya kan? Ada dengar nggak gini? Kalimat syariat. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu terasa aneh nggak kalau kita melihat dari segi tauhid? Aneh kan? Mendekatkan diri berarti Allah jauh gitu. Nah, jadi artinya mendekatkan diri itu tadi bukan berarti aku yang kesana gitu. Tapi dengan kita memahami, ya kan, yang memandang ini dia, mendengar dia, berkalam dia, hidup dia, kan itu. Ah, itulah dia. Nah, begitu maknanya. Kalau begitu kan tidak cocok kalimat mari kita mendekatkan diri pada Allah. Orang udah dekat ngapain didekatin? Kan lebih indah bahasanya kita ganti dengan kalimat apa? Mari kita merasakan kedekatan diri kepada Allah. Nah, ya kan? Nah, lebih hidup gitu. Itu ya.
Kaifiat tajalli. Wah, kaifiat ini cara tajalli ini nyata. Bagaimana cara menyatakan gitu kira-kira? Kalau sifat Allah itu nyatanya Allah. Syahdan. Wah, ini kalau kata syahdan kan harus ingat kan? Perhatian. Nah, itu dia maksudnya. Bermula kaifiat tajalli sifat itu bahwa engkau pandang akan hak Ta'ala. Itu bahwasanya hamba mendengar itu dengan Allah, maka panalah daripada segala keadaan mendengar ia dengan dirinya. Jadi cara kita mentazalikan Allah, arti tajalli itu menyatakan Allah di diri kita ini supaya dia nyata, kan gitu. Saya ulangi lagi kalimatnya biar mantap dia. Ya, bagaimana kita cara mentazalikan, arti tajalli itu menyatakan Allah kalau Allah itu nyata di diri kita ini. Bagaimana caranya? Nah, dikasihnya contoh tadi, ya apa kata dia? Bahwasanya hamba mendengar itu dengan Allah, ya kan? Tapi ini kita modif lagi. Kemarin kan kita sering disajikan ketika mendengar terjemah Bismillahirrahmanirrahim, itu kan terjemah umumnya yang kita nggak nyalahkan ya. Itu kan bunyi dengan nama Allah, ya kan? Tetapi kita rombak dengan makna atas nama Allah. Kalau begitu yang melihat ini atas nama Allah kan? Nah, aku melihat ini atas nama Allah. Ada aku di situ? Nggak ada kan? Nah, itu dia. Begitulah cara bagaimana kita menyatakan kalau sifat Allah itu nyata, tazalli dia, nyata Allah itu. Jadi kalau begitu sementara ya untuk menyatakan Allah itu dengan cara menyadari yang memandang ini kau, yang mendengar ini kau, gitu, yang kuasa ini kau, ya kan? Nah, cobalah dilatih-latih, nanti latihan itu diucap-ucapkan. Cuma jangan kayak orang merepet ya. Nah, emang gila kau nih. Ya kita rasakan ini kudrat, iradat, yang menduduk-dudukkan kaji, iya kan, supaya tertanam, lancar kaji karena diulang, nah, kan gitu, diucap-ucapkan itu, mau sembahyang itu, ya kan, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, Allahu Akbar, nah kira-kira begitu, iya kan, memutuskannya itu tadi. Ya, jadi kalau sembahyang bangunin bukan itu yang sembahyang, batal sembahyang kau itu. Coba. Coba. Kalau begitu kita bikin ceramah tarawih, apa kata orang? Orang yang tak mengenal hakikat dirinya dan masih dia merasa dia yang sholat, kan gitu. Batal tarawihnya, pulang kita. Tetapi kan ini yang sesungguhnya loh. Saya ingat kali guru saya ketika menjelaskan ini di Ramadan begini, dia ketawa habis-habisan. Iya, sampai berakhir dia ketawa. Ya Allah. Jadi tajallinya Allah itu nyata kok, jangan lagi sembunyi. Yang hilang itu kita. Ya. Makanya kalimat-kalimat mutiara ahli tasawuf itu bilang, kalau kau ada kata Allah, aku tak ada. Tapi kalau kau nggak ada, baru aku ada kata Allah. Kalau masih ada kau mengharap meminta pertolongan selain daripada aku, termasuk pada diri kau sendiri, ya kan tak akan kutolong kau gitu. Nah, pikirkanlah hari raya nih. Kalau masih mengadu kepada yang lain, jangan. Ya kan? Jadi kalau kita nggak bercampur dalam hakikat, ini kan tiba malam 21 nanti kan malam ganjil kan orang sudah hakikat. Waduh, aku harus luruskan lagi nih. Begini, bagusnya kita di masjid orang itu atau kita di rumah gitu. Ya. Begini. Makanya kemarin aku bikin lelucon. Bersyukurlah tahun ini kita Ramadan antara Muhammadiyah dan pemerintah sama. Coba kalau misalnya kemarin Muhammadiyah Sabtu kita Minggu. Pertanyaannya, malam ganjilnya kapan? Paham Pak Sugir? Berarti kan malam ganjil Muhammadiyah malam ini, besok NU. Kan malaikat nggak mau kerja gitu. Yang mana yang ganjil yang betul? Nah, maka dia gini. Ini dalam versi yang aku pahami ya. Makna ganjil di situ
Kata ulama kan di 10 terakhir, di malam-malam ganjil. Ya. Jadi tadi kan udah masalah kan, kalau Muhammadiyah NU beda kan. Udah. Pengertian ganjil di situ secara syariat yang seperti kita dengar selamanya ini. Ya kan? Tanggal ganjil 21, 23, 25, 27, 30. Ya kan? Jadi pengertian ganjil itu bukan pada tanggal penanggalan, bukan. Bukan itu dia. Ketika Pak Sukir sudah bertemu dengan yang maha ganjil itu, itulah Lailatul Qadar itu. Jadi kalau begitu menunggu mendapat Lailatul Qadar bukan hanya di Ramadan. Jadi cocok saya mau. Jadi kalau begitu Bapak mau beramal, tak usah lagi berpikir cari Lailatul Qadar. Meditasi atau berzikir saja seperempat malam, sepertiga malam itu. Minta cari petunjuk Allah. Hah? Bulan itu, air-air ini, sifat berubah di saya itu mencolok gitu. Saya suka pula itu setiap malam bangun mandi terus kerjakan. Ya bagus lah. Nah itu. Iya. Untuk tahun ini, pendapat saya itu suka pula saya setiap malam bangun mandi, terus mandi sholat, tahajud. Nah, baca Quran. Paten deh. Nah itu yang jalan sekarang ini. Alhamdulillah. Begitulah Jadi, memang. kata orang bisa dapat begini, saya kok nggak berpikir seperti itu. Ada yang bisa begitu. Enggak, yang sudah ketemu yang ganjil ini, apalagi yang hebat dari itu. Kalau itu yang dominan di diri, itu yang tadi saya bilang. Kenapa ludah Rasulullah, Abu Bakar digigit, sahabat digigit ular, kala bengkak di ludahnya. Ludah Rasulullah bisa menyembuhkan. Iya kan? Kalau sempat Pak Sukir besok menyatu dengan yang maha satu itu, iya kan? Nah, ada pula 2 eksperimen orang stroke, abang ludah sembuh. Tunggu dulu, jangan ini dulu kan? Bisa terjadi nggak itu? Bisa Pak Sukir. Pak Sukir sulit jumpa saya ketika ini penuh pasien semua. Banyak orang berobat, entah penyakit apa yang rame sana, coba. Jaga pintu paksa sana, pakai nomor antrian. Manggil orang aku pakai ini, apa? Iya kan? Nah, itu ada mobil sekian, suruh masuk. Karena bayarannya banyak tuh. Tapi ujiannya juga luar biasa, kan? Hah? Ujiannya luar biasa. Saya rasakan selama ini, luar biasa. Apa itu? Nah begini, saya kan sudah sakit, jangan lupa ya. Iya. Ya kan? Saya hidup 2 orang. Iya. Ya kan? Tadinya itu kalau disuruh orang rumah itu maaf saya, lalu merepek. Sekarang kebalik, Ustaz. Abang yang merepek. Yang sakit, aku yang mengurusi semuanya. Hah? Semua aku yang mengurusi. Dari mulai belanja, nyuci, masak, semuanya. Bersih rumah, semuanya sendiri. Itu saya kerjain setiap hari. Di 1 hari penuh tuh jadwal saya di rumah itu. Ngurus ayam lagi, buang sampah, bakar sampah, ngepel semua lah. Itu saya sendiri sampai detik ini. Dan orang saya udah nggak bisa apa-apa, main duduk diam aja ya. Diam aja ya. Cuman juga dia paling akan kuat puasa kalau akan udah duduk diam. Sobat, paling itulah dia kerja dia. Tak bisa kerja apa-apa. Itu pun saya kerjakan terus itu. Udah ada 2 bulan ini. Nah, udah inilah yang dapat saya ini. Ya itu tadi dia bang. Tetap kita memandang ini, mohon maaf, kita yang mengaji ini, ilmu ini jangan ditinggal. Iyalah. Enggak, maksud saya begitu cara menghadapi problema itu tadi. Iya kan, jangan ditinggal. Makanya kita saling mengingatkan. Ya bisa saja kok satu waktu saya yang emosinya tinggi, tak terkontrol. Ya kan, harus kawan kewajiban ini. Itulah makna wa tawasabil haq itu. Diingatkan gitu. Ya abang sedang diuji Allah gitu. Artinya apa? Ujian itu untuk naik. Saya nggak marah-marah sama dia. Ya dengan kaji itulah menyelesaikannya ini. Saya berpikiran semua ini kan dia. Iya, makanya tadi bang saya bilang, ingat balik. Menyelesaikan persoalan hidup ini, sifat 7 itulah menyelesaikannya. Contoh, ya ini hayat hidup. Kan itu kan? Hidup itu tadi siapa? Cuma selama ini merasa hidup siapa? Kita. Makanya masalah. Giliran kita sudah tersesat baru bilang apa? Dari Allah gitu ya.
Nggak bisa. Sebenarnya kehidupan kita ini sejahtera, bahagia ketika kita memahami makna doa bangun tidur itu. Ya kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami sesudah mati. Artinya apa? Yang hidup bukan kau, kata Tuhan. Yang mati itu kau tadi, tidur tadi itu. Itu kau, yang hidup ini sekarang aku, kata Tuhan. Iya kan? Cuma sekarang kita balik-balik kan? Coba pahami balik doa itu. Itu penting loh. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami sesudah mati. Yang mati itu kau, kata Tuhan. Yang hidup itu aku. Kalau begitu yang hidup ini siapa? Kalau begitu yang mengurus hidup ini siapa? Kan kita ini aja sok-sokan kan. Udah ada yang mengurusi, kita urusi. Nah, makanya di dalam kitab Hikam itu ada tuh kalimat itu. Arih nafsaka, kau tinggalkan, istirahatkan dirimu. Kalau sudah ada yang mengurus, jangan kau urusi lagi. Kita ini kan gitu, kayak mama suka kali ngurus urusan orang. Beriktikad pun begitu, jangan lagi, biarkan Allah yang mengurusin. Nah, cuma dada itu sempit. Artinya nggak mudah loh. Ya Tuhan, kaji nih. Makanya berantem sama orang sebelah. Ya kan, dua lagi hari raya, kue tak ada, minum sebotol pun tak ada. Yang peduli pun tak ada. Ya kan, tahan dari kaji. Ya kan, diguit lah sama bini, bang tinggal 2 hari lagi, abang asik jangan begini aja kan. Iya kan. Itu dia, tak mudah, sakit nahankan kaji itu loh. Betul. Kawan-kawan nanti rasakannya itu, bagaimana merasakan kaji itu gitu. Memang tak enak. Gara-gara menahankan tak enak itu loh tak mau ngaji ini. Tapi kalau enak enggak ya? Iya. Enak kalau enak dapat tenang kan? Cuma itu tadi. Aduh. Jadi itu ya, cara mentajalikan itu terus menerus, Pak. Ya. Bukan hari ini saja. Ya. Saya ulangi ya. Mentajalikan, menyatakan sifat Allah itu nyata diri kita ini. Diri kita ini sifat Allah gitu loh. Diri kita ini tempat melihat Allah. Ini bukan hanya sore ini. Ini dilakukan, menyatakan ini kapan, bila, dan di mana saja. 24 jam sampai kita mati. Nah, jangan pada waktu ngaji ini tajalli gitu. Pelan aja bisa, pelan aja gitu. Terus saya malah kuat-kuat kali. Nah. Jadi mentajalikannya itu bukan sampai mati tajallinya itu. Tak usah pula merasa aku udah mapan dah. Jangan. Ya, mentajalikan ini waktunya ya sampai mati. Di mana saya tetap tajalikan, dia menyatakan. Ini mau sempat duduk kaji tapi mentajalikannya seminggu sekali. Itu pun kalau jumpa di pondok. Mana tajalli itu terus-terusan ditajalikan gitu loh. Iya kan? Tengoklah orang angkat barbel itu. Tiap hari angkat barbel kan badannya gede ya kan? Nah, kalau kita terus tajallikan kan tebal ya. Nah, ya itu batas tajalli itu. Nah, seperti itu. Kemudian maka apabila tetaplah tajalli sifat yang satu itu daripada hatimu, wah, kan begitu? Maka engkau pandang pula akan sifat yang lainnya hingga habis segala sifat itu dengan tajrid satu persatu. Artinya satu kemudian, maka satu seperti basar dan kalam dan ilmu dan iradat dan apa ini dan atau ya pemberi dan man'u ya man'un tahan tertahan ya, maksudnya begini. Jadi melihat sifat yang 7 tadi kan itu nyata Allah itu ya kan, itu nyata Allah itu pada sifat, dan yakinilah itulah Allah melalui sifat, dan zatnya memang nggak bisa kita ketemu. Sudah katakan itu, saya katakan tadi terus menerus, dan ini terus satu persatu dari kudrat dilatih terus, ya kan, irodat. Contohnya begini, ya kan, ini bisa dilakukan di luar sholat, bisa dilakukan di dalam sholat. Ketika kita misalnya mau berdiri, rasakan kudrat.
Ketika ini mengangkat takbir, rasakan kudrat iradat. Pindah ke kalam Allah. Artinya sifat itu yang bekerja, gitu dia. Itu dilatih, gitu dia. Terutama kawan-kawan di sholat wajib, di sholat sunat maksud saya. Nah, jadi itu latihlah kalau memandang, ya, waktu memandang gitu, ya, basor. Wah, kita betul-betul melatih terus. Nggak bisa sekali duduk itu. Nah, jadi melalui latihan kita bisa melakukan itu. Satu persatu dilakukan. Maka ada di antaranya itu, maka kalau berdasarkan kitab, dari 7 sifat itu, ya, yang disuruh kita pertama untuk mengamalkannya hanya 1 sifat. Sifat hayat itu. Nah, hayat itu saja sudah mewakili dari yang 7. Kenapa begitu? Hayat itu hidup, kudrat kuasa, dia kuasa karena ada hayat. Ada kehendak karena ada hayat. Ada apa? Ilmu karena ada hayat. Hidup karena ada hayat. Sama karena hayat. Basor hayat. Ya kan? Nah, kalam juga karena ada hayat. Siapa hayat itu? Itulah ruh. Nah, kalau masuk ke situ nanti pembahasannya adalah dengan judul mengenal asal usul diri. Nah, itu nanti kalau ditaruh judulnya. Tapi dalam pernyataan kitab kita ini, ya maka dibiasakanlah melatih itu. Sembahyang itu lihat kudrat. Ketika ini iradat, ilmu. Ya kan, sadari itu yang beraktivitas itu. Ya. Yang berdoa pun tengok aja itu. Nah, kalaupun ada kata ya Allah gitu ya. Nah, artinya apa? Yang menyembah, yang disembahkan satu. Meminta dengan yang di tempat meminta itu satu, dia ke dia juga. Nah, gitu dia. Jadi memang kita harus bisa melakukan revolusi pengetahuan. Maksudnya apa? Selamanya ini kan pemahaman kita aneh-aneh. Dan itu sempat kita yakini. Kalau berdoa itu begitulah. Ya kan? Itu pemahaman lama. Kalau boleh saya bilang begitu. Pengalaman barunya apa? Pengetahuan barunya, ya ketika kita berdoa itu, dan kita lihat saja sifat Allah itu. Lihat saja kita berdoa itu lil ibadah. Ya, apa yang datang kita ucapkan itu, pandang itu pernyataan dia gitu loh. Nah, seperti itu. Ya kan? Sehingga apa? Nanti jangan kejadian seperti orang tiap malam tahajud, tiap malam minta, udah 40 hari, 40 malam nggak kabul. Terakhir apa katanya? Nggak betul ya tahajud tuh. Iya kan? Yang nggak betul itu bukan tahajudnya nggak betul, iktikad kau yang nggak betul. Iya kan? Mau dia pula mengatur Tuhan. Iya kan? Nah, seperti itu. Cuma kadang-kadang Pak Sultan memang datang emosi loh. Maksud emosi itu gini, udah mau kali ya, main kelakar jini kan gitu ya. Itu namanya emosi religi namanya. Ya kan, ini udah begini, main kelakar jini gitu. Nah, tak usah pada diumumkan, silakan saja. Ya kan? Paham itu ya, maksud kalimat saya itu. Tak usah pada diumumkan, ya laksanakan saja. Ya kan? Maaf, contoh ya, mohon maaf. Kalau di suku kita Karo kan ada manggil palbegu ya. Iya kan? Itu kapan mereka manggil? Coba ajari saya, kasih info. Itu kan kadang-kadang kan, mohon maaf, ini bukan apa ya, sekedar ngambil paham saja. Itu kan pergi ke gunung ya, kasih dipanggil lah gitu ya. Tak apa kepentingan gitu. Dan banyak yang berhasil kan? Ada juga enggak ya? Hah? Enggak tahu atau gimana kita ini? Nah, bayangkan mereka memanggil gitu, panggilnya. Dia yakin bisa berhasil loh. Maksud saya kalau dibangkitkan gitu loh. Apa yang dibangkitkan? Ya Allah, kira-kira gitu, kira-kira begitu. Tapi gak usah marah-marah lah kan. Gitu dia. Namanya kita ya karena berdua ya karena stain. Na'budu nasta'in, sembah kita tolong. Makrifat itu tak usah kalau kau pinta, kata Allah.
Tahunya aku, cuma kadang ku uji kau. Tahunya aku bahwa 15 hari ini kau butuh. Tak ada gambaran kasih Tuhan di pikiran kau. Sebenarnya ku uji kau itu, kata Tuhan. Ya kan? Makanya saya bilang tadi, cukuplah kita hari ini berpikir saat ini, sekarang ini. Ya, supaya jangan stres sekali kita. Ya, hukum pikiran tadi balik. Oke ya. Maka tiada ya dipandang dengan dirinya yang bersifat dengan sifat demikian itu, hanya isbat menerima kepada sifat Allah Ta'ala jua. Ya. Kemudian daripada sudah hapus segala sifat yang selainnya itu, maka tajalli nyata pula atasmu, maka engkau pandang akan dia bahwasanya ia juga yang bersifat hidup. Ya hayyun, maka panalah ayat itu pada dirimu, maka nyatalah bahwasanya tiada yang hidup hanya Allah Ta'ala. Insyaallah cukup jelas sekali ya, jelas bacaan yang dikarang musannif ini. Nah jadi kita ini sudah tidak punya sifat, yang ada ini sifat Allah gitu. Nah cobalah kita berhenti pada kalimat aku tak punya sifat, ini sifat kau ya Allah. Ya, kalau kira-kira nanti itu terjadi perkelahian antara akal dengan hati, itu terjadi tarik menarik. Ya karena gini. Kalau misalnya akal, bukan jiwa kita yang aktif, pikiran, perasaan, emosi yang aktif, spiritual kita hilang. Ingat itu. Tapi kalau spiritual kita aktifkan, ya akal dia akan menjauh. Ya, nggak mau itu Pak. Kalau kita baru membaca pakai hidup dengan logika, spiritual hilang. Ingat itu, tolong diingat. Kalau dalam bahasa tauhidnya, kalau kau ada, aku nggak ada. Kalau kau tak ada, baru aku ada, kata Allah. Kalau pikiran kita yang dominan, hati nggak hidup. Hati nggak hidup ya. Jadi makanya kita masuk ke hati itu dengan cara apa kita masuk ke hati itu? Ya dengan makrifat itu. Karena di situ tempatnya.